Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan kembali tutorial pemrograman Visual 2 dan saat ini kita masuk pada materi yang ke-8. Adapun materi pembahasan kali ini adalah prosedur laporan data. Nah, prosedur laporan data adalah sebuah prosedur untuk menampilkan data tabel ataupun menyajikan data tabel dalam bentuk laporan. Nah, di dalam pemrograman Visual Studio, ya, untuk menampilkan data dalam bentuk laporan, maka kita membutuhkan Crystal Report. Ya. Nah, untuk Crystal Report itu sendiri sudah terinclude sebenarnya di dalam Microsoft Visual Studio. Ya. Kendati pun demikian, kalian juga bisa melakukan penginstalan Crystal Report tersendiri. Ya, jadi tergantung pilihan kalian masing-masing. Ya, adapun untuk tutorial ini, maka Crystal Report yang akan digunakan adalah Crystal Report yang sudah terinclude di dalam Microsoft Visual Studio. Baik, langsung saja untuk menampilkan data dalam bentuk laporan, ya. Pertama yang akan dilakukan adalah merancang atau mendesain laporan yang akan ditampilkan, ya. Nah, untuk itu klik menu project. Selanjutnya pilih add Windows Form. Nah, setelah muncul kotak dialog add new item pada project VB2, maka ubah pada bagian kategori, ya, menjadi reporting. Ya, ubah pada bagian kategori, ya, menjadi reporting, sehingga nanti pada bagian template sudah akan terpilih Crystal Report. Ya, inilah Crystal Report yang sudah terinclude di dalam Microsoft Visual Studio. Ya, jadi di bagian kategori, ubah atau pilih reporting, ya. Selanjutnya di bagian template akan langsung terpilih Crystal Report. Nah, untuk name, ya, dari Crystal Report tersebut saya ubah menjadi laporan atau data mahasiswa saja, data mahasiswa .rpt, ya. Nah, kemudian saya klik tombol add, ya. Maka nantinya Microsoft Visual Studio, ya, akan menampilkan kotak dialog Crystal Report Gallery, ya, yaitu langkah-langkah mendesain laporan menggunakan Crystal Report. Nah, setelah tampil Crystal Report Gallery seperti ini, ya, maka pada bagian create a new Crystal Report document, pilih saja using the report wizard, ya. Kita gunakan tahapan sesuai dengan langkah-langkah yang ditunjukkan, ya. Selanjutnya di bagian choose an expert, pilih standar saja, kemudian langsung klik OK saja. Nah, maka selanjutnya akan muncul kata dialog Standard Report Creation Wizard, ya. Nah, di bagian ini, ya, pada kolom Available Data Source, ya, double klik Create New Connection atau klik tanda tambah kecil, ya, Create New Connection tersebut, maka di bawahnya akan ada folder-folder, ya, software-software, ya, ataupun aplikasi-aplikasi database yang bisa termuat, ya, ke dalam project Visual Studio ini, ya. Nah, adapun database yang kita gunakan adalah Microsoft Access, ya. Nah, sebenarnya bisa kita pilih ini Access atau Excel, ya, tapi, ya, untuk lebih amannya kita pilih saja database file, ya. Jadi database file ini memungkinkan menginputkan database, ya, dengan format file yang berbeda-beda,
ya, apakah dari Access atau dari aplikasi perancangan database yang lainnya. Baik, double klik database file atau klik tanda tambah kecilnya, ya. Maka nanti akan muncul kotak dialog Windows Explorer, ya, yaitu untuk pencarian file database yang akan kita includekan, ya, ke dalam laporan yang akan kita sajikan. Nah, pada tahap ini maka cari file database, ya, yang mana file database tersebut sudah terinclude atau bersatu di dalam project kita, ya, project VB2. Kemudian double klik project VB2, double klik bin, double klik debug. Nah, inilah database yang kita gunakan. Maka pilih database tersebut, ya, di VB2-nya. Kemudian klik open. Nah, maka nanti database tersebut sudah akan terpilih, ya. Di dalam database DB VB2 terdapat dua tabel, yaitu tabel login dan tabel mahasiswa, ya. Maka klik tabel mahasiswa, ya. Selanjutnya klik tombol tanda lebih besar, ya, agar tabel mahasiswa tersebut terseleksi, ya. Jadi tabel mahasiswa adalah tabel yang kita seleksi atau tabel yang kita pilih untuk kita laporkan atau untuk kita tampilkan dalam bentuk laporan, ya. Selanjutnya klik next. Nah, pada tampilan selanjutnya adalah untuk pemilihan fill-fill dari tabel yang akan ditampilkan, ya. Nah, di sini yang terseleksi adalah tabel mahasiswa, ya. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini terdapat fill-fill atau kolom-kolom, ya, yaitu fill nirem, nama, alamat, tanggal lahir, ya. Nah, jika seluruh fill atau jika ingin menampilkan fill-fillnya, klik saja tanda tambahnya. Nah, di sini inilah fill-fill yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, jika seluruh fill ingin kita tampilkan, ya, di dalam laporan, maka klik saja nama tabelnya itu mahasiswa, kemudian klik tanda lebih besar ini, ya, sehingga pada bagian fill to display seluruh fill akan ditampilkan, ya. Oke. Nah, kalaupun ingin satu persatu atau fill-fill tertentu yang ingin kalian tampilkan, maka ini bisa dikembalikan, ya. Oke, misalnya nirem, maka ini satu persatu, ya. Setelah nirem nama mungkin, kemudian langsung tanggal lahir, jadi alamat tidak kita includekan, ya. Itu jika kalian ingin pilih-pilih, ya, fill-fillnya. Oke. Nah, baik, untuk pembahasan ini, ya, di tutorial saya pilih seluruh fill saja, ya, akan saya tampilkan. Baik, selanjutnya, ya, setelah pada tahap pemilihan fill yang akan ditampilkan, maka langsung klik tombol finish saja, ya. Jadi tidak perlu next, jadi langsung klik tombol finish saja, maka nantinya akan ditampilkan, ya, desain laporan, ya, dalam bentuk crystal report, ya, dengan nama data mahasiswa .rpt, ya. Nah, inilah bentuk desain, ya, untuk tampilan laporannya, ya. Adapun contoh hasil, ya, dari desain ini, ya, bisa kita lihat, ya, atau bisa ditunjukkan dengan mengklik, ya, tab main report preview yang ada di bawah, ya. Jadi klik main report preview, maka akan muncul nanti hasilnya atau contoh hasilnya nanti seperti ini. Oke. Baik, ini bagian putih ini, ya, adalah bagian yang tidak dibutuhkan, ya. Ini kita hapus saja dengan menonaktifkan toggle group tree. Klik saja toggle group tree-nya. Oke. Nah, inilah tampilan laporan nantinya yang akan disajikan, ya, di dalam project VB2 kita. Oke. Nah, untuk kembali ke tampilan desain, maka klik kembali pada tab main report, ya, yang ada di bawah. Baik. Nah, pada tampilan desain ini, ya, kita juga bisa menyisipkan, ya, atau menambahkan, ya. Misalnya ini bisa diperbesar, ya. Misalnya ini saya geser atau seleksi saja seluruhnya, kemudian geser ke bawah. Oke.
Selanjutnya untuk print date ini saya tempatkan biar saya seperti ini ya. Nah, jika saya ingin menyisipkan judul ya, teks judul untuk judul laporan, maka klik kanan pada bagian yang akan diberikan judul ya. Selanjutnya pilih insert, kemudian pilih tab text object ya. Klik text object, maka nanti ya akan muncul tampilan untuk penginputan teks objeknya. Klik saja di bagian mana ingin ditempatkan teks objeknya. Misalnya di sini ya. Nah, kemudian tinggal ketikkan judul yang akan disisipkan. Misalnya laporan data mahasiswa. Oke. Jika sudah, klik di bagian luar ya. Kemudian untuk memperbesarnya bisa langsung ditarik saja. Nah, kemudian untuk pengaturan teks ya, itu bisa dilakukan di bagian ini ya. Jenis hurufnya apa, kemudian perataannya ataupun ukuran hurufnya ya. Jadi bisa kita atur di sini. Oke. Misalnya jenis hurufnya saya ingin Times New Roman ya. Kemudian ukuran hurufnya saya ingin 16. Oke, ingin lebih besar ya. Nah, selanjutnya saya ingin judul tersebut cetak tebal, maka klik pada simbol bold. Oke. Nah, ini untuk menyisipkan teks ya, yaitu teks judul. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyisipkan objek lain ya. Misalnya objek garis ya, jika judul ini ingin diberi pembatas garis, klik kanan ya pada bagian kosong ini, kemudian pilih insert, pilih line ya. Nah, tinggal kita gariskan saja ya, atau kita gambarkan saja garis yang ingin kita buat ya, garis pembatas yang ingin kita buat. Oke. Nah, untuk mengatur ketebalan garisnya, maka klik kanan garis tersebut ya, pilih format objek ya. Ini ya. Pada bagian width ini bisa kita pilih ya, apakah 2 pt atau 3 pt ya. Ini untuk ketebalan. Kemudian color ini untuk warna garisnya ya. Kemudian style ini untuk jenis garisnya, pilih single saja. Kemudian saya klik OK ya, saya ubah menjadi 3 pt, saya klik OK, maka garisnya nanti akan tebal seperti ini. Oke. Baik, ini untuk menyisipkan judul ya, contoh penyisipan judul. Oke ya. Adapun objek lain yang ingin kalian berikan, tinggal klik insert ya, atau klik kanan terlebih dahulu ya pada bagian kosong, klik insert, kemudian di sini ada objek-objek yang bisa disisipkan ya, apakah teks ya, atau line garis, atau box ya, kotak ya, atau picture ya, picture untuk menyisipkan file gambar. Oke. Nah, baik, saya rasa saya cukupkan untuk desain hanya seperti ini. Kemudian untuk melihat contoh hasilnya adalah dengan mengklik main report preview. Oke. Maka di contoh hasil ini sudah akan ditambahkan judul laporan dan juga ada garis pembatas. Oke. Baik, selanjutnya untuk ini ya, ini teks ini double klik saja ya, karena A-nya hilang ya, ini misalnya alamat, T-nya hilang, double klik saja. Oke. Semester double klik saja ya. Kemudian ini juga bisa ya kita seleksi ya, bisa juga diatur jenis hurufnya, misalnya ingin cetak tebal ya, kemudian underline-nya hilangkan. Oke. Maka hasilnya juga akan seperti ini nanti. Oke. Nah, selanjutnya ya, misalnya data tanggal ya. Di sini data tanggal ini ada data berlebih ya. Itu juga bisa kita atur pada main report kembali ya. Klik tanggal yang ada di bagian detail ya, yang ada di bagian bawah. Klik kanan, pilih format objek ya. Baik, ini kan sampel ya. Hasil tanggal atau data tanggal yang ditampilkan adalah seperti ini. Itu karena format tanggalnya adalah sistem default short format ya. Jadi bisa kita ubah ya, klik saja pada format yang diinginkan, misalnya seperti ini ya, maka nanti tanggalnya akan ditampilkan dalam bentuk seperti sampel yang ditunjukkan ya. Dan klik OK saja.
ya, maka hasilnya nanti klik main report preview, ya hasilnya akan berbentuk tanggal seperti ini. Oke. Nah, jika desain sudah selesai, ya, maka setelah desain selesai tersebut, ya, untuk menampilkannya, ya, ke dalam project, ya, saat project nanti dieksekusi, ya, atau saat project kita jalankan, ya, maka kita butuh form, ya, untuk menampung, ya, menampung desain tersebut sehingga bisa ditampilkan, ya. Nah, adapun form yang dibutuhkan, ya, bisa kita desain dengan mengklik menu project, ya, kemudian pilih add Windows form. Baik, kita akan buat form untuk menampung, ya, desain laporan tersebut sehingga dapat ditampilkan pada saat program dieksekusi, ya. Untuk nama formnya form laporan, ya, form laporan untuk VB, kemudian klik tombol add, ya, maka nanti sudah akan terbentuk sebuah form, yaitu form laporan. Nah, pada form laporan tersebut kita sisipkan objek toolbox, yaitu objek menu strip, objek Crystal Report Viewer, ya. Menu strip itu untuk menampilkan menu, tapi karena di sini kita akan menampilkan laporan, maka objek yang kita pilih adalah objek Crystal Report Viewer, ya. Dicari objek Crystal Report Viewer di bagian reporting. Jika sudah ketemu, double klik saja Crystal Report Viewer-nya. Double klik Crystal Report Viewer, maka nantinya pada form laporan akan terinclude, ya, objek Crystal Report Viewer, ya. Nah, selanjutnya pada objek Crystal Report Viewer tersebut klik tombol panah kecil di bagian atas, okay. Kemudian hilangkan checklist pada display group tree, ya. Nah, untuk menghilangkan tanda putih yang ada di samping kiri ini tadi, ya, karena itu tidak ada fungsinya, ya. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah dihilangkan, maka klik pada form laporannya, ya, di bagian atas ini. Oke. Selanjutnya lihat properties, ya. Nah, properties yang perlu diubah, ya, pada form laporan tersebut adalah properties window state, ya. Itu di bagian paling bawah biasanya. Nah, window state di sini normal, ubah menjadi maximize, ya. Tujuannya adalah agar tampilan laporan nantinya ditampilkan satu layar penuh, ya. Jadi window state diubah menjadi maximize. Nah, selanjutnya setelah desain selesai, maka tahapan selanjutnya adalah pengetikan perintah prosedur untuk menampilkan data tabel mahasiswa ke dalam bentuk laporan, ya. Jadi double klik form laporannya, ya, double klik pada formnya saja, ya, pada bagian atas ini. Nah, di sini kita akan sisipkan perintah, ya, yang fungsinya untuk menampilkan data dalam bentuk laporan, ya. Nah, adapun perintahnya adalah pertama, karena pada form laporan ini kita berhubungan dengan penggunaan basis data atau database, maka sisipkan kelas data atau headernya, ya, yaitu import si sistem .data.olbdb. Nah, selanjutnya importkan juga header untuk pengincludean crystal reportnya, ya. Jadi import crystal decision crystal reports engine, ya. Nah, ini adalah header untuk mengincludekan crystal report, ya, ke dalam form laporan kita. Oke. Nah, selanjutnya di bawah public class, ya, form laporan, kemudian di atas private sub form laporan underscore load. Jadi di tengah-tengah, ya, di antara ini kita akan sisipkan sebuah sub prosedur, ya, sub misalnya laporan data atau laporan mahasiswa saja, mahasiswa, ya.
dan enter saja. Jadi tidak usah pakai spasi ya. Laporan mahasiswa ya. Inilah prosedur yang akan kita gunakan untuk menampilkan data tabel mahasiswa ke dalam bentuk laporan. Nah, adapun perintah pada sub laporan mahasiswa adalah roll koneksi, kemudian cn.open, selanjutnya cmd sama dengan new oleh db command, buka kurung, select bintang from mahasiswa. Mahasiswa adalah nama tabel yang kita gunakan ya. Kemudian tutup ketik 2, cn, tutup kurung ya. Nah, selanjutnya DA ya. DA ini adalah data adapter ya. Titik select command sama dengan cmd, kemudian DA titik fill buka kurung ds ya, sini data sheet ya, koma, kemudian sebutkan nama database ya, atau data source ya, data sheet, sebutkan nama database yang kita gunakan ya, yang menampung tabel mahasiswa tersebut. Nama database-nya adalah dbvb2 ya. Oke. Nah, selanjutnya dim ya, kita buat variabel laporan ya, as new data mahasiswa ya. Jadi data mahasiswa ini adalah nama Crystal Report yang kita rancang sebelumnya ya. Jadi di bagian Solution Explorer lihat Crystal Reportnya ya. Di situ tercantum namanya adalah data mahasiswa ya. Jadi nama Crystal Report inilah yang kita gunakan di perintah ini. Oke. Nah, selanjutnya Crystal Report Viewer 1 ya, ini adalah nama objek Crystal Reportnya ya, objek Crystal Report yang kita sisipkan pada form tadi ya, yaitu Crystal Report Viewer. Namanya adalah Crystal Report Viewer 1 ya. Titik report source ya, sama dengan laporan, kemudian Crystal Report ya, Crystal Report Viewer 1 titik refresh ya. Selanjutnya cmd titik dispose, nah kemudian cn titik close. Oke. Nah, inilah perintah ya, atau prosedur untuk menampilkan data dalam bentuk laporan, yang mana data tersebut akan ditampilkan pada Crystal Report Viewer yang ada di dalam form laporan. Oke. Nah, setelah prosedur untuk menampilkan laporan data mahasiswanya sudah kita buat, maka pada bagian akhir ya, kita pilih atau klik form menu ya, saya klik form menu ya. Nah, di sini ada menu laporan ya, klik menu laporan, kemudian ada laporan mahasiswa, double klik laporan mahasiswanya. Nah, pada bagian laporan mahasiswa kita ketikkan perintah form laporan titik show, kemudian form laporan titik laporan mahasiswa. Jadi dua baris perintah ini kita ketikkan pada sub menu laporan mahasiswa. Oke. Nah, setelah selesai, untuk melihat hasilnya maka eksekusi programnya ya. Oke. Nah, setelah program dieksekusi maka akan tampil nanti login form ya, maka login sesuai dengan data login kalian ya. Kemudian akan tampil form menu ya, klik menu laporan dan klik laporan mahasiswa ya. Nah, jika tidak ada perintah yang salah, maka data laporan yang sudah kita desain di dalam Crystal Report akan ditampilkan ya di dalam form laporan ya. Nah, inilah tampilan laporan untuk project VB2 kita ya, atau contoh tampilan laporan pada project VB2 kita. Nah, baik. Nah, untuk prosedur laporan data hanya sampai tahap ini yang bisa saya jelaskan ya. Saya tutup. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.